globalisasi. Ya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, menurut lo apa dampak yang paling terasa dari globalisasi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama sih ada di dunia teknologi ya. Pertama dunia teknologi. Dulu yang emang pada dasarnya kita tuh kita main sama teman-teman aja, kita main bola, main petak umpet gitu-gitu kan. Tapi sekarang banyak banget dari kalangan masyarakat, kalangan remaja gitulah yang pakai handphone misalnya gitu. Terus juga perkembangan teknologi selain handphone juga banyak banget, kayak sekarang juga banyak yang pakai laptop, pakai komputer gitu buat ngakses semua aplikasi gitu. Nah, selain itu di dunia pendidikan juga ya. Sekarang tuh dunia pendidikan tuh kalau dulu kan adanya kan kayak belajar secara langsung gitu kan. Sekarang tuh ada yang namanya dunia digital. Nah, ini sangat berimpact banget, apalagi kayak ruang guru. Dia kan memberikan les yang berbasis e-learning ya. Iya tuh. Dua faktor itu sangat berpengaruh sih. Nah, dampaknya itu sangat baik. Baik. Nah, pertanyaan kedua. Sebagai pelajar, apa yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kelestarian budaya lokal di tengah arus globalisasi? Oke. Dari pertanyaan itu sih sebenarnya kita nggak usah terlalu jauh-jauh lah. Kita mikir aja kayak pertama, kita searching dan kita mempelajari budaya-budaya lokal, terus kita juga ngasih tahu ke teman kita, itu juga udah termasuk melestarikannya. Apalagi kalau misalkan kayak kemarin yang ke Bali itu, kita kan di situ kan belajar tentang budaya-budaya Bali gitu kan. Nah, kita sebagai anak muda, kalau misalkan diajarin begitu ya kita wajib menyampaikan juga ke yang lain kan, supaya budaya ini menjadi lestari, nggak punah gitu kan dari kehidupan bermasyarakat. Itu sih contoh simpelnya. Nah, ada pertanyaan ketiga. Sebagai pelajar, bagaimana cara lu menghadapi era globalisasi yang semakin cepat? Pertama sih jangan terlalu ke bawah arus ya masih sih. Soalnya globalisasi ini punya 2 dampak. Pertama, dampak positif dan dampak negatif. Oke, contoh dampak positif. Dampak positifnya memajukan sumber daya manusia kita kan, kayak teknologi udah semakin berkembang bla bla bla. Dan kalau dampak negatifnya mungkin bangsa kita menjadi kebarat-baratan lah, terus attitude kita juga jadi kayak bangsa barat lah. Jadi kita harus memilah gitu, jangan terlalu terbawa arus. Tapi di balik semua itu pasti ada dampak positif dan negatifnya. Jadi kita harus Nah, terjawab sudah pertanyaan seputar globalisasi ini. Saya ucapkan Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sekarang saya akan mewawancarai salah satu seorang mahasiswa dari Universitas UKI. Nah, perkenalkan nama Bang siapa? Nama saya Firza Silaen. Saya di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, menurut Abang apa itu globalisasi? Globalisasi adalah perubahan yang sangat besar terjadi di suatu dunia, dan semua dunia pasti akan melakukan perubahan itu, dan perubahan itu nyata ada di berbagai belahan bumi. Oke, yang kedua itu, menurut Abang apa dampak paling terasa dari globalisasi dalam kehidupan sehari-hari? Yang paling terasa mungkin dari segala lini masyarakat sekarang mulai menggunakan yang digital ya, mulai dari pembayaran digital, mulai dari segala macam transaksi digital, dan ya menuju masyarakat yang lebih modern aja sih. Dan ketiga itu, sebagai mahasiswa, apa yang bisa Abang lakukan untuk menjaga kelestarian budaya lokal di tengah arus globalisasi? Ya, kita kan sebagai orang Indonesia dengan adat ketimurannya ya, menurut saya bentuk-bentuk menjaganya itu ya sangat mudah. Satu, karena di Indonesia ini kita sangat terkenal dengan sopan santun, tata krama. Menurut saya itu cukup kita lakukan saja dengan orang-orang terdekat di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Sifat-sifat itu yang sesuai dengan adat ketimuran kita harus kita jaga sampai kapanpun, dimanapun kita berada. Itu sih. Oke, yang pertanyaan yang terakhir itu, sebagai mahasiswa, bagaimana cara Abang menghadapi era globalisasi yang semakin cepat?
cara menghadapinya yang pertama kita harus bisa beradaptasi ya, harus bisa beradaptasi dengan apa yang terjadi di seluruh dunia, termasuk juga globalisasi, mengikuti. Dan yang paling terpenting adalah kita selalu ambil dari sisi positifnya aja dan jangan ambil dari sisi negatif. Itu aja sih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan wawancarain adik saya. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Saya Jessica Fadia, lalu ini adik saya. Terus habis itu, bagaimana pandangan Anda tentang peran masyarakat dalam memajukan lingkungan sekitar? Peran masyarakat dalam memajukan lingkungan sekitar sangat penting karena manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup. Berikut ini adalah beberapa peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Pertama, pengelolaan sampah. 2. Membangun toleransi. 3. Bercocok tanam dengan bijak. 4. Menjaga flora dan fauna langka. 5. Menjaga kelestarian hutan. Apakah Anda merasa di lingkungan ini sudah memanfaatkan teknologi globalisasi dan digital dengan baik? Mengapa? Sudah, karena kemajuan teknologi ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia ini dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi atau globalisasi. Tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Saat ini dapat kita lihat betapa kemajuan teknologi telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat, terutama di kalangan remaja. Kalau dulu kita lihat para siswa bersekolah dengan hanya bawa buku-buku pelajaran ataupun alat tulis. Ini dapat disaksikan para siswa berangkat sekolah dengan HP sebagai bawaan wajib mereka. Entah sebetulnya mereka benar-benar membutuhkan HP tersebut sebagai alat komunikasi atau tidak. Yang jelas bagi remaja sekarang HP merupakan sarana gaul yang mutlak karena mereka miliki. Semakin bagus HP yang mereka punya, semakin merasa gaul dan percaya dirilah mereka. Walaupun mungkin mereka tidak tahu bagaimana cara menggunakan fitur-fitur canggih yang mereka punya di HP mereka. Menurut Anda, bagaimana digitalisasi bisa membantu di lingkungan sekitar menjadi lebih efektif? Membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah organik dan non-organik, menyapu, mengepel lantai secara teratur. Apa tantangan yang Anda lihat dalam menerapkan globalisasi dan digitalisasi oleh di lingkungan ini? Dalam bidang teknologi informasi sendiri, tantangan nyata pada era digital semakin kompleks karena berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh yang bisa membuat perubahan di setiap. Seberapa sering Anda berpartisipasi dalam kegiatan yang baik, secara langsung maupun melalui platform digital? Sangat sering karena semakin canggih era digitalisasi saat ini, jadi kita tidak perlu repot untuk bertemu langsung dengan tatap muka, melainkan dengan menambah teknologi lagi seperti Zoom dan Google Meet menjadi lebih efisien. Apakah Anda merasa ada kesenjangan digitalis dalam akses teknologi di lingkungan ini? Bagaimana cara mengatasinya? Kurangnya infrastruktur merupakan penyebab utama, tapi kesenjangan digital itu rumit dan bernuansa. Kesenjangan digital juga merupakan akibat dari pendidikan literasi digital yang buruk, akses yang tidak merata terhadap teknologi, dan kurangnya dukungan dari lembaga pemerintahan. Bagaimana menurut Anda globalisasi dan digitalisasi mempengaruhi partisipasi masyarakat? Membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkat dengan pesat pada masa modern, sebab berbagai penyesuaian di bidang pendidikan dan sosial budaya membuat peluang untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi ikut terbuka. Apakah Anda merasa lebih mudah untuk berkomunikasi dan berinteraksi melalui platform digital?
memungkinkan komunikasi real time dengan orang di seluruh dunia melalui email, panggilan video, pesan instan, dan media sosial. 4. Teknologi digital memfasilitasi kolaborasi tim secara online, berbagai dokumen, dan berkomunikasi dengan mudah, bahkan jika anggota tim berada di lokasi yang berbeda. Apa harapan Anda terhadap di lingkungan sekitar dalam mengadopsi teknologi digital ke depannya? Membantu mengurangi polusi, memulihkan ekosistem, dan melindungi spesies yang terancam punah. Salah satu contohnya adalah pesawat Nirawak yang membantu mendeteksi penerbangan liar atau perburuan di kawasan lindung, atau kecerdasan buatan yang dapat digunakan untuk menganalisis citra satelit dan mendeteksi perubahan kualitas tanah atau air. Menolak skeptis terhadap globalisasi dan digitalisasi. Ialah tidak, alasannya dampak globalisasi sangat luas dan semua aspek yang berkembang pada masa globalisasi akan menimbulkan ketergantungan antara satu sama lain.